Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ini perjalanan roh. Tentang masalah ini, kenapa di dalam surat Al-Fajr panggilan yang indah ini Allah jadikan penutup suratnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apakah hadirin semua dan hadirat Bapak Ibu senang kalau dipanggil begini dengan ayat ini nanti oleh malaikat maut? Apakah Bapak Ibu kira-kira mau? Karena lanjutan hadisnya, ada orang yang didatangi oleh 70.000 malaikat. Wajah mereka penuh dengan kemurkaan dan kemarahan, gelap dan garang-garang. Mereka turun, mata mereka tegang dan menampakkan kebencian dan kemarahan. Orang yang akan meninggal ini ternyata ahli maksiat. Orang yang akan meninggal ini ternyata munafik. Orang yang akan meninggal ini ternyata orang kafir. Orang yang memerangi Islam. Orang yang memerangi para ulama. Orang-orang yang menghina dan melecehkan sunnah Rasulullah SAW. Orang fasik, orang musyrik, mujrim, zalim. Orang ini 70.000 malaikat turun. Dalam pemandangan kebalikan dari yang pertama. Ketika mereka sudah mengelilingi, mulailah si calon mayat yang celaka ini menjerit ketakutan. Hanya dia seorang yang bisa melihat. Orang yang begitu banyak dan seram wajahnya semua menampakkan dan menunjukkan kebencian. Maka dengan kasar, salah satu di antara 70.000 itu yang dia ternyata adalah malaikat maut, segera menghampirinya. Lalu memasukkan tangannya ke dalam mulut, kemudian tangan yang lain menghantam dada, memukul punggung, kemudian menekan perut, membabak belurinya sambil berkata, keluar kamu wahai yang punya jiwa kotor. Ukhrij ya ayyatuhan nafsul khabithah. Keluarkan jiwa kamu yang kotor dan menjijikkan ini. Keluar. Lalu dibukakan sebuah pemandangan gaib neraka. Ada tempatnya di sana, ada namanya di sana. Ya makin takut ini. Orang yang zalim, mujrim, munafik, musyrik, kafir. Orang yang suka menghina ulama, melecehkan para ulama, memfitnah para ulama. Orang yang suka menghina kaum muslimin dan merendahkan kaum muslimin, mempersulit umat Islam. Orang yang memerangi Islam. Orang-orang macam ini dalam keadaan di puncak ketakutan ibarat Allah yang kami muliakan, di babak beluri. Kenapa? Karena dia melihat pemandangan neraka, ada namanya di situ dan dia akan menempatinya. Makin ketakutan roh ini, makin mencengkram nafas di dalam tubuhnya. Kaum muslimin, dia tidak mau, maka dia cengkram setiap mili demi mili dalam jasad kasar ini, mencengkram dengan sangat kuat. Sementara malaikat menarik-nariknya. Luar biasa. Coba bawa seekor kucing ke lantai 10. Lihatkan pemandangan dari lantai 10 itu, pemandangan bawah. Kemudian usahakan melepaskan kucing. Pasti kucing itu akan menancapkan kuku-kukunya di tangan-tangan kita. Betul tidak? Karena ketakutan kemana dia akan lepas. Kalau jika ia keluar, ia melepaskan tangannya, maka dia mencengkram. Semakin kuat kita melepaskannya, semakin kuat dia ketakutan. Roh dan nafsu orang yang akan mati, sementara dia lihat kemana tempatnya, akan mencengkram mili demi mili tubuhnya. Maka disinilah pusat dan puncak penderitaan. Sakit yang luar biasa karena sulitnya malaikat mengeluarkannya. Dipukul sana, dipukul sini. Akhriju anfusakumul yawma tujzaun. Keluarkan jiwa kalian. Sekarang dibalasi apa yang sudah menjadi kejahatanmu selama ini. Dulu mentang-mentang kamu punya pangkat dan jabatan. Dulu mentang-mentang kamu adalah punya kekuasaan, mentang-mentang punya duit, kamu memerangi Islam, kamu mempersulit dakwah Islam, kamu memusuhi para ulama-ulama warasatul anbiya. Keluar. Ibarat Allah, bunyi sakarat yang mengerikan. Rasul berkata, orang kafir ini, orang munafik ini, orang musyrik ini, orang zalim ini, orang fasik ini akan berkata, kematian yang berat. Mata membeliak, mulut menganga sambil mengeluarkan suara yang sangat menyakitkan, seperti kuda jantan yang disembelih, kata Rasulullah, dengan benda yang tidak tajam. Demikianlah beratnya kematian. Lalu semili demi semili pun lepas. Rasul bersabda,
Seandainya bumi ini digilaskan kepadanya secara perlahan-lahan, keluarnya roh itu nggak cepat, Pak. Keluarnya roh itu perlahan. Beberapa menit baru ujung kaki, 1-2 jam baru bagian kaki ke sel kaki, terus bergerak ke atas lambat. Begitu keluarnya roh, lambat. Bagian pahanya masih panas, sementara bagian betis ke bawah sudah dingin. Itu menandakan ruhnya udah sampai ke lutut. Kemudian ketika ruhnya terus bergerak, pahanya sudah dingin, sementara perutnya masih terasa hangat. Orang ini sedang mengalami sakarat. Saat itu ya Allah, setan bersilih ganti datang. Setan datang dalam berbentuk rupa. Ini puncak godaan terakhir. Dia datang dalam bentuk ayah yang telah meninggal dunia, dalam bentuk ibu yang telah meninggal dunia. Dia merayu, nak, kami kan sudah dulu darimu, maka agama yang benar adalah agama Nasrani, nak. Cepat masuklah ke agama itu, engkau akan selamat, nak. Kau akan gabung dengan kami dan kita masuk surga. Kalau dia orang berilmu, ada iman, amal solehnya banyak, dia tahu ini adalah setan, maka dia akan berkata, la, tidak. Tapi kalau dia anti pengajian, ilmunya minim, dosanya banyak, dia sangat mudah tertipu, dan dia mengangguk, dia mengiyakan, maka murtad dia saat itu.